Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 5 Desember 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Oke, jadi kemarin sudah saya katakan ya, hati-hati bagi kalian yang ingin nge-buy kemarin, karena sudah berulang kali saya katakan bahwa kemarin all time high sudah tercipta, sudah terbentuk, dan setelah all time high kena ataupun sudah terbentuk, harga langsung drop, yang dimana kemarin juga sudah saya katakan hati-hati yang nge-buy karena kalian sedang menangkap pisau yang sedang jatuh dengan cepat. Karena jika kalian tidak sigap, dalam artian itu tidak punya dasar yang kuat, kalian pasti akan terluka lah bahasanya gitu ya, akan ditembus. Jadi seperti itu. Karena kalau kita lihat kemarin saya ada bilang jika memang di sini ada rally base rally di 2070 yang dimana ini juga merupakan high terakhir di hari Jumat ya kan. Dan ternyata apa yang terjadi di jam 3 sore ataupun di jam 2 sore ya, itu harga langsung break ke bawah. Jadi otomatis ini sudah tidak valid, yang menandakan area tahanan di 2070 itu sudah lewat, yang menandakan sudah tidak ada potensi untuk nge-buy saat ini. Dan kemarin juga sudah saya katakan kemungkinan juga harga itu bisa balik lagi ke dalam zona demand di daily yang ada di sekitaran 2050. Apa yang terjadi lagi sekali di jam 11 malam, harga langsung terjun ke bawah, nggak pakai obat ya. Jadi bisa dilihat di mana level-level yang kemarin saya kotakkan itu selalu di break dengan pasti ya. Kemarin saya kotakkan di sini. Apa yang terjadi di jam 3 sore langsung pecah ke bawah. Lalu yang saya kotakkan kemarin di 2050 sekitaran sini di daily, harga langsung pecah ke bawah ya. Jadi otomatis dua level ini sudah tidak valid lagi kita bisa nge-buy kemarin sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat pergerakan kemarin selama 1 jam, mungkin lebih tepatnya itu selama 15 menit ya. Selama 15 menit harga itu langsung terbang ke atas, yang dimana sebenarnya kemarin itu pergerakan terbangnya itu ada 2 faktor ya. Yang pertama, faktor karena hari Jumat itu Jerome Powell mengatakan akan ada pemotongan suku bunga. Pastinya belum ya, karena kan The Fed belum ada pengumuman secara pasti, tapi katanya disinyalir akan ada pemotongan suku bunga nanti di Maret 2024 katanya ya. Terus pada saat di hari Sabtu atau hari Minggu kemarin kayaknya ada ketegangan lagi di Laut Merah kayaknya ya, tentang kapalnya Amerika diserang gitu kayaknya sih, kayak saya lupa ya berita kemarin itu. Jadi itu juga yang membuat ataupun yang men-trigger XAU USD langsung lompat ke atas, yang dimana mereka yang menggerakkan market XAU USD itu membabat semua stop loss yang ada di market. Karena kita tahu pasti banyak orang yang memasang stop loss di high sebelumnya, yaitu di sekitaran 2081 atau paling mentok di 2090, dan terjauh adalah di 2100. Langsung aja harga itu langsung dibabat semua sampai atas, sampai tinggi. Dan bagi teman-teman yang trading dengan style SMC, langsung di 2146 tercipta yang namanya liquidity di sini. Ketika harga itu mengambil liquidity di sekitaran high tertinggi 2146, yang dimana itu juga adalah rekor tertinggi saat ini, harga langsung drop ke bawah secara signifikan. Bahkan secara kesimpulan kemarin, pergerakan XAU USD kalau kita bandingkan, kalau kita lihat ya, itu pergerakannya selama 1 hari adalah sebanyak 6,23% atau sebanyak 1257 pip atau sebanyak 125 dolar. Dari paling rendah adalah di 2020 dan tertinggi adalah di 2146. Jadi pergerakan kemarin hari Senin merupakan sejarah baru bagi XAU USD, yang dimana pergerakan dalam 1 hari itu melebihi yang namanya 100 dolar ataupun melebihi 1000 pip dalam 1 hari ya. Itu sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu saya katakan bahwa kemarin bagi yang nge-buy harap sangat berhati-hati.
Dan bagi teman-teman yang trading dengan style breakout ya, dengan style breakout sebenarnya teman-teman bisa melihat kondisi yang seperti sudah saya bilang kemarin. Ketika harga itu break di area 2070 di sini, teman-teman dengan style breakout pasti sudah mendapatkan profit sekitaran ambillah profit ataupun ambillah take profit sampai di 2050 atau paling ekstrimnya adalah bisa sampai di 2034 dengan open posisi, yaitu ketika harga itu break lagi sekali di bawah 2070 yang saya kotakkan kemarin. Itu bagi teman-teman yang style trading breakout. Ataupun jika teman-teman yang trading di XAUUSD dengan style breakout ya, itu teman-teman juga bisa mendapatkan profit. Karena kalau nggak salah saya lihat itu di kolom komentar kemarin ada yang nge-sell dari harga 2100. Wah, itu luar biasa sih ya. Karena jujur aja kemarin itu saya baru lihat chart XAUUSD itu pada saat buat analisanya ya, sekitaran jam 9 pagi, yang dimana itu kan harga sudah lewat ya kan. Harga kemarin itu jam 7 pagi itu harga sudah sampai di 2146. Itu saya kemarin tuh jam 7 tuh saya baru sarapan ya kayaknya ya, jam 7 itu. Jadi jam 7 kayaknya masih sarapan, belum ada ngelihat HP sama sekali untuk ngelihat chart, dan tiba-tiba baru jam 8 senggang jam 9 itu lihat, wah langsung terbang ya. Jadi hebat sekali kemarin itu, benar-benar sangat luar biasa. Untuk hari ini secara berita kita akan ada dari segi ISM Services PMI dan juga dari segi job opening, yang dimana untuk nanti malam dari segi Services PMI diperkirakan akan naik ya dari 51,8 ke 52,2. Berarti ini kan masih stay di atas 50, berarti masih bagus untuk yang namanya sebagai ekspansi ya. Lalu untuk dari segi job opening jobs ya, ataupun lowongan pekerjaan jobs itu diperkirakan akan turun dari 9,5 ke 9,3. Ini di jam 11 malam atau enggak di jam 10 WIB ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat sedikit ya, ini sebelum saya buatkan analisa pada hari ini, kita melihat sejarah sedikit ya. Ini kita sejarah sedikit ya, karena setiap all time high, setiap ada all time high baru, pasti harga itu membuat penurunan yang cukup signifikan ke bawah ya. Apalagi kalau kita lihat berdasarkan ini kan all time high gold dari tahun berapa ya kayak. Coba kita lihat ya. Kita mundur banget di 2000. Kita anggaplah 2000. Ya banyak lah, kita bisa ambil misalnya kayak dari sini ya. Ini paling tinggi misalnya di tahun 2006 harganya mencapai $700, dan ketika sampai di $700 harga itu drop sebanyak 25% ya. Kemudian ketika mencapai all time high lagi di harga 1027 di tahun 2008, harga itu drop sampai 18%. Dan ketika mencapai all time high baru lagi di tanggal Desember 2009, turun sebesar 14%. All time high baru lagi di Juni 2010, turun sebanyak 8%. All time high lagi di 2010 ya, itu turun sebanyak 8%. Kemudian ketika all time high paling tinggi yaitu di 2011, penurunannya itu sekitar 20% ya. Ini paling ekstrim pada saat September 2011. Kayaknya ini berita pada saat 2011 ya, saya lupa nih. Krisis mortgage atau apa ini ya? Saya lupa kayak di sini. Ini yang penting pokoknya ini ya. Pada saat saham-saham Amerika ini mengalami crash ya. Saya lupa nih kejadiannya apa kan. Apalah ya, saya lupa. Jadi pada saat di tahun 2011 itu ketika all time high-nya adalah sampai di 1917, turun sebanyak 20%. Dan kalau secara sejarah dari 2011 sampai ke 2015, selama 4 tahun ke depan, harga penurunan daripada XAUUSD ekstrimnya adalah turun sampai 45%. Bayangkan dari 1915 turun sampai ke 1047. Itu 4 tahun loh ya. Itu besar sekali. Kemudian secara perlahan-lahan
XAUUSD melakukan recovery dari tahun 2015 sampai ke 2020 pada saat COVID dan tercipta all time high baru di 2074. Penurunannya adalah sebanyak 19%. Ketika harga itu mencapai all time high lagi sekali pada saat perang Rusia Ukraina, penurunannya sebanyak 22%. Dan pada saat mencapai all time high baru di tahun 2003 kemarin Mei, pada saat krisis bank itu, penurunannya adalah sebanyak 12%. Kalau kita lihat, setiap harga itu mencetak rekor baru, yang dimana jarak antara rekor baru itu cukup tinggi, ya, penurunannya itu bisa sampai 20% lebih dari all time high-nya ya. Karena kalau kita lihat kan all time high pada saat COVID dibandingkan dengan all time high pada saat 2011 itu kan lumayan, ya. Di sini dari 2011 sampai 2070 ya, itu kan 1520 pip ya. Dan penurunannya adalah bisa mencapai 19% ya, 19%. Dan sekarang kalau kita lihat perbandingannya, jika dari all time high Mei kemarin sampai di 2100 kemarin ya. Oke, salah, sorry. Dari sini sampai kemarin di sini itu kan sejauh 671 pip ya, lumayan 671 pip. Jadi kemungkinannya adalah penurunannya itu kemungkinan bisa mencapai 10% lebih ya. Ini saya rasa penurunannya bisa sampai 10% lebih. Yang dimana kemungkinan harga akan bisa turun sampai ke 1900 ya, dari all time high-nya. Karena sekarang itu sudah berada di tengah-tengah 2037 nih ya. 2037 harga berarti tinggal menyisakan sebanyak 6% lagi, ataupun tinggal 1364 pip lagi untuk bisa turun lebih jauh ya. Kemungkinan loh ya, kemungkinan harga itu akan turun sampai ke 1900 jika kita hitung hanya dengan melihat all time high yang ada di XAUUSD. Ya, kemarin sebenarnya saya juga warning kenapa tidak menyarankan nge-sell juga kemarin, ya kan? Karena semua orang yang ingin in ataupun ingin price in ke market XAUUSD itu sedang tidak pasti. Jika nge-sell kemarin, stop loss-nya mau taruh di mana, ya kan? Stop loss yang bagus itu mau taruh di mana? Mau tidak mau kan stop loss harus ditaruh di swing yang paling tinggi di sini, ya kan? Gak mungkin dong jika kalian open sell di 2070 SL-nya di 2100 kan gak mungkin, ya kan? Kalau sell-nya ditaruh di 2090 ini bukan swing, ya. Ini bukan swing, ini hanya sebagai penurunan aja. Ya, SL yang bagus kan ditaruh di swing sebelumnya. Kan nggak mungkin kalian taruh SL di sini dengan entry 2070 kan nggak mungkin SL-nya di 2100 ya. Mungkin juga, kecuali kalian punya modal besar banget ya kan, dengan meresikokan sejauh 790 pip silahkan ya. Tapi kalau saya pribadi saya nggak sih ya. Jadi untuk hari ini oke, jadi sudah cukup panjang videonya. Untuk hari ini di time frame M30 otomatis kita melihat yang namanya satu area supply yang sangat perfect di sini. Ya. Sangat perfect banget di time frame M30 ya, sangat perfect banget. Kemudian di time frame M30 juga harga sekarang itu sedang masuk ke dalam zona area supply kecil yang ada di 2050. Ingat ya, 2050 merupakan area resisten sebelumnya yang sudah di break dan di retest, kemudian di break lagi sekali. Jadi otomatis 2050 menjadi area resisten terdekat saat ini. Untuk supportnya adalah di 2009, karena kalau kita lihat di 2009 merupakan area resisten become support saat ini ya. Nih ya, ini saya kotakkan kecil aja deh ya. Ini bukan sebagai suatu area demand, tapi ini hanya sebagai suatu area support aja di 2009. Karena kalau teman-teman lihat di time frame M30 di sini ada yang namanya rally base rally. Harga itu berhenti di 2025. Ini saya kasih garis deh ya. Sekarang harga itu berhenti di 2025 karena ini merupakan area demand di time frame M30. Sekarang kembali lagi
harga sekarang itu sedang melakukan penurunan yang sangat drastis. Dan kalau saya lihat dari time frame daily, ini bisa menjadi trigger untuk teman-teman yang mau ambil entry swing, ya. Tapi permasalahannya adalah untuk kalian yang ingin entry swing, itu stop lossnya agak sedikit jauh, ya, agak sedikit jauh di sini. Jikapun kalian ingin entry swing, ya, misalnya di 2050 ya, stop lossnya berarti kan taruh di atas high tertinggi sebelumnya, berarti kan resikonya sebanyak hampir 1000 pip, ya. Anggaplah seperti ini ya. Ingin ambil posisi sell di sini, stop lossnya di sini, ya kan? Terbaiknya stop lossnya adalah di 2050, itu kan sama dengan 1000 pip lebih. Dan jika kita proyeksikan dengan saya kira-kira harga itu akan masuk sampai ke 1900, masih masuk sih ya, masih masuk. Dengan saya logikakan harga itu akan bisa turun sampai ke 1900 di sini. Rasionya memang masuk, yaitu 1,49 ataupun hampir 1,5 ya, dengan 1000 SL dengan take profit sebanyak 1500. Bisa memang, tapi ini swing dengan resiko yang cukup lebar, ya, resikonya cukup lebar. Kalau mau bisa seperti itu, kalau nggak mau ya sudah, tidak apa-apa. Kita bisa ambil untuk posisi intraday aja, ya, intraday ataupun scalping juga oke. Ya. Kecuali nanti misalnya harga masuk lagi sampai ke area all time high sebelumnya yang ada di 2081, itu beda lagi, ya, itu beda lagi. Karena kalau kita lihat berarti tidak ada candle daily close di atas all time high sebelumnya yang ada di 2081, ya. Tidak ada candle daily close di atas 2081. Dan kalau kita lihat dari segi weekly, jika nanti di hari Jumat sebelum NFP, setelah NFP, candle ditutup dengan bearish power yang sangat besar, maka kecenderungannya adalah di sepanjang bulan Desember ini mungkin kita akan melihat penurunan daripada XAUUSD. Ya, jadi kita perlu lihat candle weekly close untuk lebih amannya, ya. Nah, kalau kita lihat jika 2009 ini break ke bawah, ya sudah. Secara daily kita akan bisa sampai ke area ini. Ini memang satu area demand yang ada di 1930 sampai di 1900, cukup lebar, ya. Jadi seperti itu. Kalau mau menunggu harga itu turun, ya, di sini juga ada satu si area supply kecil, ya. Ini merupakan area supply terbaru yang terbentuk akibat yang namanya yang ada di harga 2070 lagi, ya kan, sama aja. Jadi area-area yang saya gambar kemarin itu berubah menjadi area resistance sekaligus area supply terbaru. Jadi kemungkinan harga itu akan bisa naik sampai sini dan kemudian turun. Ataupun jika ini break, kemudian harga itu bisa naik sampai ke 2070 sebelum harga itu turun lagi. Maksimal tuh bisa sampai sini ya. Seperti itu. Untuk penempatan stop loss, ya bisa ditaruh misalnya di seperti ini ya. Jika ingin sell di 2050 ya, bisa taruh stop lossnya itu di sekitaran 2060 deh ya. 2060. Ini 100 pip sih, agak jauh sih ya emang. Ini 2060 ataupun di 2058 lah ya tidaknya. Dan itu pun jika perlu memang ada konfirmasi ya. Jika pun tidak ya sudah, kita menunggu aja di sini. Tapi kalau mau teman-teman meresikukan agak lebar ya, bisa ditaruh di atas 2075 di sini. Karena reward rasionya ini kan masih masuk ya. 1,5 ini masih masuk ya. Jadi saya rasa masih worth it untuk bisa ambil posisi sell di sekitaran 2050 atau paling ekstrim sampai di 2070. Tergantung harga akan sampai mana dan konfirmasinya seperti apa. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini dan sekaligus kita melihat sejarah dari XAUUSD ketika harga itu membentuk all time high baru. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian
XAU USD selanjutnya. Bye bye.